Dokter itu terkejut saat melihat luka di tangan pria itu. Anehnya, ia sendiri tidak tahu bagaimana luka itu bisa terjadi. Setelah diperiksa, dokter mengatakan lukanya tidak terlalu dalam dan semuanya baik-baik saja. Setelah dibalut, pria itu pun disuruh pulang. Namun malam itu, luka tersebut tiba-tiba terasa nyeri dan mulai mengeluarkan darah. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia terbangun. Ia kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih detail, tetapi dokter tetap mengatakan semuanya normal. Ketika sahabatnya mengetahui hal itu, ia mulai berpikir bahwa pria itu mungkin berada dalam pengaruh roh jahat. Ia pun mengajaknya menemui seorang dukun. Mereka pergi ke rumah sang dukun, dan pria itu terkejut karena dukun tersebut ternyata seorang gadis muda. Saat gadis itu membuka matanya, ia tidak bisa melihat pria itu sama sekali. Namun, ia dapat melihat dengan jelas sekumpulan roh yang berjalan tepat di belakangnya. Ia berkata bahwa pria itu masih hidup karena ayahnya pernah memberinya sebuah cincin. Cincin itu melindunginya. Mendengar itu, sang pria setengah percaya. Ia menunjukkan luka yang bercahaya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu langsung menyadari bahwa luka dan cincin itu sama-sama memancarkan cahaya putih. Wajahnya berubah serius. Ia mengambil segenggam beras, meletakkannya di atas meja, dan mulai melakukan ritual. Tak lama kemudian, sebuah simbol salib muncul. Saat itu juga, pria tersebut mulai percaya. Gadis itu berkata bahwa salib adalah simbol agama Kristen dan menyuruhnya pergi ke gereja terdekat tepat tengah malam. Di sana, seseorang akan menolongnya. Tepat tengah malam, pria itu tiba di depan gereja. Namun saat mendekati pintu, seekor burung gagak tiba-tiba menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, banyak gagak menyerangnya, seolah-olah mencegahnya masuk. Di dalam gereja, seorang pemuda sedang terikat. Dua pendeta tengah melakukan ritual pengusiran setan. Mereka mengira ritual itu hampir selesai, tetapi tiba-tiba pemuda itu bebas dan menjatuhkan pendeta tua itu ke lantai. Pendeta tua itu segera membacakan mantra-mantra kuat, namun kekuatan pemuda itu jauh lebih besar. Pemuda itu mencekik leher pendeta tua tersebut. Dengan sisa tenaganya, pendeta tua menusukkan salib dan menekannya ke mata pemuda tersebut, membuat pemuda itu semakin mengamuk. Melihat hal itu, pendeta muda ketakutan dan melarikan diri. Pendeta tua tak mampu lagi bertahan. Saat detik-detik terakhir, ia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tiba-tiba, pria sebelumnya datang dan segera menarik pemuda tersebut menjauh. Ia adalah seorang petarung, sehingga kemampuan bertarungnya sangat luar biasa. Pemuda yang kerasukan itu melompat ke atas dan memperlihatkan taringnya. Melihat itu, pria itu juga melompat, menarik rambutnya dan membantingnya ke bawah. Melihat hal itu, pendeta tua terkejut. Pemuda itu mencoba melawan lagi, namun pria itu menguncinya dengan pegangan gulat yang sangat kuat. Saat itu, luka di tangan pria tersebut kembali bereaksi dan langsung membakar wajah pemuda itu. Pendeta tua segera menyiram air suci ke tubuhnya. Pemuda itu menjerit kesakitan. Setelah api padam, tubuh pemuda itu pun kembali normal.